Terima kasih Anda kembali menyaksikan Rumah Demokrasi. Saudara, kita memasuki dalam sesi dialog Rumah Demokrasi, di mana pemuda merupakan pilar penting kemajuan bangsa. Dan tentunya pemuda ini sangat erat kaitannya dengan pesta demokrasi yang beberapa hari lagi akan kita rayakan bersama rakyat Indonesia. Sudah bersama saya Ketua Umum dari BPHMI MPO, Bang Zuad Aji Firmantoro. Selamat siang Bang Zuad. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Rumah Demokrasi TVRI Bang Zuad. Ini menarik Bang, pemuda kalangan milenial di Pilpres ataupun Pileg 2019 ini menjadi salah satu fokus baik semua pihak, baik itu penyelenggara maupun dari peserta pemilu. Nah, sebenarnya dari segi pemuda sendiri, apa peran penting dan peran strategis yang memang pemuda lakukan pada pesta demokrasi kali ini? Baik, saya pikir dalam setiap pesta demokrasi, pemuda memiliki peran yang sangat urgent gitu ya, sangat penting. Beberapa di antaranya menurut kami, dia menjadi semacam pelopor gitu ya, inspirator bagi masa depan kehidupan bangsa ini. Nah, dalam konteks pesta demokrasi, kepeloporan itu mestinya bisa kita gunakan untuk mensukseskan pesta demokrasi ini dengan apa? Yang utama adalah membuat teladan tentang bagaimana supaya partisipasi publik dalam pemilu ini bisa optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan energinya yang lebih besar ketimbang orang-orang tua tentu saja, saya percaya bahwa pemuda bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa pemilu ini penting, dan karena itu dia bisa mempengaruhi seluruh komponen bangsa untuk ikut juga mensukseskan jalannya pemilu. Yang ketiga menurut saya adalah dia termasuk bisa untuk memastikan jalannya proses pemilu ini secara jurdil dan luber. Dengan cara apa? Salah satu yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu kemudian adalah menjadi pemantau atau relawan pengawas pemilu. Dengan tadi ya tentunya modalnya ada beberapa menjadi pengawas itu. Saya optimis kita pemuda itu bisa berpartisipasi bagus di bidang itu karena apa? 3 hal menurut saya. Yang pertama, pemuda masih memiliki idealisme yang tinggi. Sehingga dengan kekuatan idealisme itu, dia tidak akan mudah terpengaruh, terintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Yang kedua, tadi sudah saya singgung, kita memiliki energi secara fisik gitu ya, sehingga mobilisasi kita dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi lebih cepat gitu. Dan yang ketiga tentu saja tidak kalah penting adalah keberanian, Mas. Jadi jangan salah, menjadi pengawas, menjadi pemantau itu juga butuh keberanian, sebab yang dia pantau itu tokoh-tokoh loh, bukan sekedar memantau mohon maaf agak orang-orang di bawah kita, tapi yang dipantau itu tokoh-tokoh, para kandidat ini tentunya akan memimpin bangsa ini. Iya, nah karena itu bagaimana kalau kita kemudian dalam proses pemantauan mendapati ada pelanggaran, tentu harus menjadi pelapor selanjutnya. Nah itu nggak semua orang berani untuk itu. Gitu. Bang Zuad, terkait Bang Zuad juga menyinggung partisipasi. Banyak pihak yang mengkhawatirkan dari kalangan milenial pemuda ini yang nantinya angka golput itu rata-rata garis besar ataupun sebagian besar disumbangkan dari milenial dan pemuda. Apakah ini perlu dikhawatirkan, Bang? Ini sangat mengkhawatirkan menurut saya, sebab hari ini data KPU sekitar 42 juta daftar pemilih itu pemilih. Dia adalah pemilih milenial dan pemilih pemula. Ya, pemilih pemula itu maksudnya. Saya perlu terangkan menurut saya tentang golput ini. Dulu termasuk HMI ya, itu memilih golput karena kita merasa dulu saat Orde Baru sana ya, karena kita merasa suara kita itu kita pakai atau tidak pakai sama saja. Waktu itu tentu kita semua tahu salah satu partai politik menjadi pemenang, kita mau pakai atau enggak itu suara kita. Nah hari ini tidak. Hari ini satu suara kita itu ternyata menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan dalam kontestasi pemilu 2019. Kabar gembiranya bisa kita contohkan misalkan di Makassar. Di Makassar kemenangan kota kosong itu menurut saya kan berarti kabar gembira bahwa mobilisasi politik atau kesadaran politik warga masyarakat itu meningkat gitu. Tidak hanya sekedar mobilisasi politik saja. Nah ini mestinya kita sadari, dan karena itu penting bagi kita hari ini, bagi anak-anak muda ya terutama, itu untuk menggunakan hak pilih.
ya itu hak konstitusional kita gitu, sehingga wajib negara melayani itu, memfasilitasinya itu. Meskipun juga kita hormati bagi kawan-kawan, bagi teman-teman pemuda dan adik semua yang memilih untuk golput, gitu. Karena golput bagaimanapun juga itu juga hak konstitusional juga gitu. Nah karenanya silahkan memilih, tapi bagi kami di PB HMI MPO dalam hal ini tentu mengharapkan kita berpartisipasi datang ke TPS untuk memberikan suara kita di dalam pemilihan umum besok Rabu tanggal 17 April itu. Bang Zoa, terkait kita melihat peserta pemilu kita, baik itu pilpres maupun para caleg, banyak juga berasal dari kalangan muda, pemuda-pemuda dan kalangan yang notabene masih berusia muda, masih fresh. Apakah calon-calon kita ini sudah bisa membawa suara ataupun aspirasi pemuda sejatinya? Kalau saya menilai sebenarnya ini harapan bagi kita. Saya sih optimis anak-anak muda ini bisa membawa merepresentasikan suara rakyat. Hanya memang anak muda sekarang ini kan terkendala oleh sistem menurut saya. Sistem kita itu hari ini menurut saya tidak ramah ya terhadap pemuda. Contohnya apa yang membuat ini bisa tidak ramah? Apakah dari kebijakan atau seperti apa? Variabel saya mengatakan sistem kita tidak ramah adalah dari modal politik yang besar, kos politik kita yang banyak. Sehingga kayak misalkan kita-kita ini yang dari aktivis begitu, yang kemana-mana cuma modal proposal itu kan, kemudian mau masuk ke sistem dengan modal yang harus besar begitu, bagaimana? Kalau enggak kemudian kita melakukan transaksi. Betul. Nah itu yang membuat akhirnya ya pemuda hari ini, saya bilang tadi, sistem ini kurang ramah terhadap pemuda. Meskipun lah ada banyak variabel lain yang mungkin bisa didiskusikan, tetapi itu poin saya. Nah, terkait ongkos politik mahal, kita ketahui beberapa akhir-akhir ini banyak caleg mungkin, dan sebagian caleg yang tergolong masih muda akhirnya tersangkut kasus hukum. Mungkin apakah alasannya karena ongkos politik itu mahal? Salah satunya itu menurut saya. Memang kalau kita membahas tentang bagaimana banyaknya anak-anak muda dalam tanda kutip yang akhirnya harus masuk ke suka miskin. Ya karena itu mau nggak mau mas. Sekarang tadi saya ulang, bagaimana kami ini yang anak-anak saya misalkan anak seorang petani di pojokan Yogyakarta sana tiba-tiba ke Jakarta baru lulus kuliah lalu diperhadapkan dengan sistem pemilu yang seperti ini. Ya nggak bisa mas, kita mau ya secara realitas gitu bisa kita lihat potensi kemenangannya menjadi sangat kecil dalam sistem yang seperti ini, kecuali mereka anak-anak muda yang memang sudah dilahirkan dari keluarga konglomerat. Lah itu gitu. Tetapi silahkan dicek deh, kalau nanti ada survei misalkan, berapa sih anak-anak muda kita yang dia berhasil berkarir di dunia politik tetapi dia memiliki background atau kemampuan modal finansial yang kecil atau yang sedang saja gitu. Nggak akan banyak gitu kita temui. Nah itu yang saya maksud. Dari Suara Pemuda, apa idealnya sebuah sistem politik, khususnya pengkaderan nantinya mungkin 5 tahun ke depan, apa yang sebenarnya ideal yang diharapkan pemuda selain ongkos politik itu yang seharusnya memang sudah bisa diantisipasi gitu kan dengan partai-partai besar saat ini? Ya ini butuh sinergi dari semua pihak ya. Dari sisi sistem tadi itu implikasinya kan sampai ke masyarakat juga. Jadi selain sistem, masyarakat juga menjadi variabel dalam hal ini. Sebenarnya sistem kita juga bisa sedikit banyak mengakomodir ya, kalau saja dia kompatibel dengan situasi sosiologis masyarakat kita hari ini. Faktanya di lapangan banyak para kandidat itu mengeluh. Kan banyak nih senior-senior kita yang juga menjadi kandidat hari ini. Mereka banyak kan mengeluh kalau dengan biaya yang pas-pasan itu lalu diperhadapkan dengan masyarakat kita, lalu masyarakat itu menganggap ini kalau apalagi dalam konteksnya legislatif mas. Legislatif. Jadi ada yang lucu sebenarnya dalam fakta sosiologis kita dalam kontestasi kita ini hari ini. Orang legislatif itu kan fungsinya budgeting, legislasi dan pengawasan. Gitu. Tetapi kalau kampanye, masyarakat tentu akan bertanya lalu mau ngasih apa gitu. Jalan mau diaspal kah atau mau bangun apa kan gitu. Yang itu sebenarnya tugas eksekutif. Sehingga kampanye para legislator kita itu, caleg-caleg kita itu malah justru dipaksa oleh masyarakat membuatkan program-program yang sifatnya itu eksekutorial, dan itu sebenarnya bukan
tugasnya legislatif kan gitu. Nah ini salah satu juga harus kita perbaiki masyarakat. Berarti memang seharusnya memang edukasi kepada masyarakat masih sangat kurang terkait penjelasan, utamanya adalah tugas legislatif dan eksekutif seperti itu ya Mas ya. Mas, terkait Mas bilang tadi partisipasi pemuda yang bisa dikatakan realnya adalah mengawasi langsung TPS. Apakah ini sudah berjalan terstruktur dengan baik? Masih setiap TPS sudah dikawal dengan pemuda dan terorganisir dengan baik, Mas? Angkanya saya belum bisa memastikan, tetapi sistem kita sudah memfasilitasi itu. KPU dan Bawaslu sudah memfasilitasi anak-anak muda dengan semangat volunteerismenya tentu saja. Itu untuk ikut melakukan pemantauan dalam proses pemilu kita hari ini. Ya tinggal sekarang adalah bagaimana pemuda merespon ini, dan kalau kita lihat beberapa gerakan mahasiswa atau UKP yang lain itu sudah meresponnya dengan cukup aktif. Tinggal nanti kita bisa cek di lapangan, terutama nanti ketika hari pemungutan suara ya barangkali, bagaimana kerja teman-teman. Tetapi secara institusional saya bilang kita sudah menyambut itu, merespon itu dan menjadi bagian dari pemantau atau pengawas pemilu. Bang Zuhad, terakhir himbauan tentunya dari Suara Muda untuk menghimbau suara pemuda milenial seakan bisa mengajak tentunya untuk partisipasi. Himbauan Bang Zuhad untuk bisa kita bersama-sama merayakan dan ikut berpartisipasi 17 April nanti. Silakan. Baik. Sebagai pemuda, secara institusional tentu gerakan mahasiswa wabil khusus dalam hal ini PBHMI itu netral gitu. Tetapi secara individual tentu kita memiliki hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Salah satunya adalah hak memilih. Karena itu mari kita pakai hak pilih kita sebaik-baiknya sesuai dengan pilihan hati kita masing-masing. Yang kedua, kepada seluruh terutama kepada seluruh komponen bangsa, terkhusus juga anggota dan simpatisan HMI, mari kita berkontribusi dalam wilayah apapun supaya proses pemilu ini tetap berjalan lancar. Bagi para kandidat, ini saya juga sekaligus ingin berbicara gitu ya, bagi para kontestan gitu, mari kita dewasa. Apapun hasil dari pemilu ini adalah bagian dari ikhtiar anak bangsa dalam mencari sosok pemimpin yang ideal. Kedua kandidat atau pasangan calon atau semua pasangan calon dalam pemilu ini kan orang-orang baik. Buktinya terverifikasi itu oleh KPU, tidak terpidana dan seterusnya. Karena itu siapapun pilihannya, sekali lagi ini adalah ikhtiar, dan karena itu apapun nanti hasil pemilihan, saya berharap, kita semua berharap supaya itu bisa kita terima. Kita sudah terlanjur sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Karena itu kalaupun nanti tidak terima, nggak perlulah isu-isu people power dan sebagainya. Ada instrumen hukum untuk menjawab ketidakpuasan itu, dan kalau itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, saya kira proses demokratisasi kita mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Semoga ke depan juga pasca kampanye terutama yang kita terbelah ini hanya proses 5 tahun sekali gitu, yang sebaiknya yang kita maknai sebagai tadi ikhtiar, dan karenanya tidak perlulah kita bersih tegang yang serius apalah gitu, karena semuanya adalah orang-orang baik menurut saya. Itu. Terima kasih Bang Zuhad Aji Firmanto sebagai Ketua Umum dari BPHMI MPO sudah bergabung dalam Rumah Demokrasi TVRI. Tentunya kita berharap pemilu 17 April mendatang berjalan aman, damai dan lancar. Dan saudara, kami akan masih kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda berikut.